Kita mau dibawa kemana sekarang, Pak? Tanya Samin kepada orang di sampingnya. Ke Merak, lalu diseberangkan ke Sumatera. Merak. Rasanya Samin pernah mengingat nama kota itu. Sebuah pelabuhan penyeberangan di ujung sebelah barat Pulau Jawa. Kalau begitu, perjalanan mereka masih jauh sekali. Ya, siapa bilang Sumatera dekat? Debu dan Mutiara, karya Tutinonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Samin tidak dapat membayangkan meninggalkan istrinya begitu lama. Mirah yang cantik, kembang desa yang harum dan tak akan pernah layu. Perempuan yang lembut dan selalu menyedot dahaganya. Bagaimana kalau istri yang setia itu sakit atau kelaparan? Bagaimana kalau Mirah digoda lelaki lain? Bagaimana kalau... Tapi gaji yang akan diterima sungguh menggiurkan. 3.000 sebulan. Sama dengan 2 kuintal beras. Sawah di desa yang hanya beberapa petak tak sampai menghasilkan setengahnya dalam satu musim panas. Dan musim panen hanya 6 bulan sekali. Itu kalau ada air. Kalau hujan turun dengan murah hati, kalau tikus kepara tidak lebih dulu memusnahkan padi mereka. Dan sekarang, sawah mereka kering kerontang oleh kemarau panjang yang entah kapan akan berakhir. Samin mengangkat wajahnya. Tidak sedikit pun terbayang keraguan di sana. Untukmu, Mirah, semua ini demi kehidupan kita. Saya mau, jawabnya dengan kepala tegak. Bagus. Nah kau, yang seorang lagi, mau juga? Mau, Pak, jawab Mugi mengikut saja. Sekarang kalian boleh bergabung dengan orang-orang yang lain di belakang. Diman, tunjukkan tempatnya. Pak, Samin memberanikan diri berkata, saya minta izin untuk pamit dulu pada istri saya di desa. Saya tidak tahu akan bekerja di tempat yang jauh. Tidak bisa. Besok pagi-pagi subuh kalian semua harus berangkat. Aku tak mau menunggu orang yang tidak ada di tempat. Kok ingin kerja atau tidak? Pak Bagong menyalak dengan bengis. Samin terperanjat. Dengan pikiran kalut, diikutinya langkah Pardiman dan Mugi yang sudah terbirit-birit keluar ruangan mendengar bentakan Pak Bagong. Di belakang rumah papan kotor itu, terpuruk sebuah barak panjang berukuran 4x7 meter. Barak yang berdinding anyaman bambu itu memiliki 2 pintu menghadap pada satu sisi. Tidak tampak ada jendela. Lantai terbuat dari semen kasar yang kelihatan asal ditumpahkan ke tanah. Atap yang disusun dari genting tipis terlihat sudah berlubang di beberapa tempat. Masih lebih baik sedikit daripada kandang kambing. Di dalam barak telah berkumpul sekitar 15 orang lelaki. Wajah dan cara berpakaian mereka menunjukkan bahwa semua berasal dari desa. Desa yang tidak makmur. Dari bau tubuh yang menguap ke udara, jelas di situ tidak ada cukup air untuk mandi. Barang-barang milik mereka berserakan di sisi si pemilik.
Segala sesuatu yang ada di dalam barak menunjukkan serba berantakan dan kotor. Samin berusaha untuk tidak memperhatikan rasa muak yang tiba-tiba menyumpal di perutnya. Seorang yang berbaring dekat dinding memandang kepadanya, lalu menyisih untuk memberi sedikit tempat. Samin menghampiri tempat luang itu, lalu duduk bersandar ke tiang penyangga atap. Tas kain belacu diletakkan di samping tubuhnya. Ia menoleh kepada orang yang memberinya tempat. Ternyata orang itu pun sedang memandangnya. "Terima kasih," ucap Samin dengan sopan. "Sudah lama nunggu di sini, Pak?" "Seminggu," sahut orang itu dengan muka masam. "Nah, yang sana itu?" Tunjuknya kepada orang yang berbaring di sisi lain dinding. "Sudah setengah bulan." Samin memandang orang itu dengan terkejut. "Kalau saya beruntung, tidak usah menunggu lama-lama. Pak Bagong bilang, besok pagi subuh kita sudah akan diberangkatkan." Omong kosong. Waktu saya datang seminggu yang lalu, dia juga bilang begitu. Semua orang yang baru datang diberitahu akan segera diberangkatkan. Nyatanya, kita dijerumuskan di sini seperti tikus-tikus tanah. "Kenapa Bapak mau?" tanya Samin perlahan-lahan. Orang itu melotot memandang Samin, lalu membuang pandang ke atap genting. Wajahnya yang kurus dan kumis kaku tak tercukur, kelihatan memendam sesuatu yang bernama nasib. Tidak ada sesuatu yang bisa dikerjakan di desa. Sawah kering, semua kering, desisnya lirih. Samin menghela napas. Di mana-mana kemarau mencengkeram hidup rakyat tani. Di mana-mana petani meninggalkan sawahnya untuk mencari hidup kerantau. Petani, pemilik sawah, penanam padi tidak bisa lagi makan beras. Di kota, orang-orang yang tak pernah mencium bau lumpur sawah makan nasi sekenyang-kenyangnya. Yang mereka rasakan hanya kenaikan harga beras, tapi di meja makan mereka, nasi tak akan pernah diganti dengan ketela atau daun keladi. Samin benar-benar beruntung dibanding teman-temannya sebarak. Walau diundur sampai 2 hari, akhirnya mereka berangkat juga. Dengan sebuah truk tua tanpa terpal penutup, yang setiap kali melewati lubang jalan, pinggang terasa hendak semplok, mereka diangkut ke Semarang. Pada beberapa tempat yang mereka singgahi sepanjang perjalanan, truk berhenti untuk menaikkan sejumlah penumpang baru. Menjelang tiba di Semarang, truk itu sudah penuh oleh sekitar 50 orang. Jam 10 malam, truk berhenti di Banyumanik, kira-kira 10 km di sebelah selatan Semarang. Seorang lelaki berkumis tebal yang dipercaya Pak Bagong memimpin perjalanan itu, berteriak menyuruh semua orang turun. Dengan letih dan terkantuk-kantuk, tapi tak berani memprotes, seisi truk berlompatan turun. Samin memegang tas kainnya erat-erat dan merayap ke bawah melewati pintu bak yang telah dibukakan. Dengan segera kakinya menyentuh tanah yang kering, keras, dan terasa tajam di kaki. Sekitarnya gelap pekat, tetapi Samin dapat memastikan mereka berada di bekas tanah pategalan. Beberapa meter di depan, sebuah truk lain telah menunggu. Keadaan truk itu kelihatan agak lebih baik daripada truk yang mereka tumpangi dari Jogja.
Setidak-tidaknya ada atap terpal yang akan melindungi mereka dari sengatan terik matahari. Tanpa membiarkan seorang pun meluruskan badannya yang kaku akibat guncangan di sepanjang perjalanan, si lelaki berkumis memerintahkan mereka naik ke truk beratap terpal. Samin berhasil naik lebih dahulu daripada kawan-kawannya. Tapi dengan terkejut, ia menjumpai bahwa bak truk itu ternyata sudah penuh dengan manusia. Si lelaki berkumis rupanya tahu pula hal itu. Dan Hakul yakin bahwa menambahkan 50 orang ke dalamnya bukanlah hal yang terlalu buruk. Udara di dalam bak truk beratap terpal lebih pengap dan panas daripada keadaan di dalam sebuah ketel uap. Maki dan umpat beterbangan dari orang-orang yang terinjak kaki atau tangannya. Dengan susah payah, Samin berhasil mendesak ke tepi bak. Di situ ada sedikit angin berembus dari luar, dan ia bisa menghirup udara segar lebih banyak. Pintu bak dinaikkan dan dikancing dengan suara berkelontangan. Mesin menderum dan perlahan-lahan truk bergerak. Jalan yang tidak rata membuat seisi truk terguncang-guncang seperti naik kuda. Samin berpegangan pada tiang sisi bak erat-erat sambil menghadapkan wajahnya ke celah-celah di antara papan-papan. "Sampeyan dari mana?" Orang yang berdiri di samping Samin, penumpang lama truk itu, tiba-tiba bertanya. Samin menoleh. Dalam kegelapan ia tidak dapat melihat dengan jelas wajah orang yang menanyainya. Tapi dari suaranya, ia memperkirakan umur orang itu sudah 40-an. Sebuah peci yang sudah peot menutupi kepalanya dalam posisi miring. "Dari desa Ketunggul, Pak," jawab Samin. "Mana itu?" "Tepus, Wonosari." "Jogja?" "Iya, kecamatannya Tepus, Kabupaten Wonosari." "Bukan Kabupaten Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul," ralat orang yang mengajak bicara Samin membetulkan. "Iya," kata Samin tersipu. "Bapak dari mana?" "Dari Kutowinangun, dekat Kebumen." Samin mengangguk. Ia tak begitu mengerti di mana Kutowinangun, tapi ia segan bertanya. Yang ingin lebih diketahuinya adalah tempat yang akan mereka tuju sekarang. "Kita mau dibawa kemana sekarang, Pak?" tanya Samin kepada orang di sampingnya. "Ke Merak, lalu diseberangkan ke Sumatera." Merak. Rasanya Samin pernah mengingat nama kota itu. Sebuah pelabuhan penyeberangan di ujung sebelah barat Pulau Jawa. Kalau begitu, perjalanan mereka masih jauh sekali. Ya, siapa bilang Sumatera dekat? Kebisuan di dalam bak truk diusik oleh bau tajam yang tiba-tiba menyebar. Bau busuk yang mestinya dibuang di kakus. Seisi truk geger, mencari-cari sumber bencana. Orang yang pertama-tama menemukan tentu saja adalah orang yang paling dekat dengan sumber keributan itu. Suaranya yang melengking dan penuh kegusaran menyusup sampai ke sudut-sudut bak. "Bangsat! Kalau berak jangan di sini. Dikiranya kita ini kecoa apa?" sahut yang lain. Suasana pengap dalam bak truk membuat orang menjadi 2 kali lebih mudah marah daripada biasanya. Maki dan teguran datang beruntun dari kanan kiri. Si pelepas hajat
seorang anak muda kurus yang kelihatan tak pernah tersentuh makanan, mengkerut ketakutan. Saya tidak sengaja keluar sendiri waktu terguncang-guncang. Jawabnya gemetar dan putus-putus. Kenapa nggak dikeluarkan tadi waktu truk masih berhenti? Bentak orang yang tadi pertama kali berteriak. Tadi belum terasa. Sudah. Sekarang lepaskan celanamu, buang keluar. Tapi celana saya cuma 2. Nanti saya tidak punya ganti lagi, kata si anak muda berani juga memprotes. Salahmu sendiri. Kenapa berak di ujung hidung kita? Kalau nggak punya ganti, ya nggak usah pakai celana. Seisi bak tertawa. Beberapa orang menambahkan kata-kata porno yang membuat semua orang makin keras terpingkal-pingkal. Si anak muda, apa daya, melepaskan celananya dan melemparkan keluar lewat celah di antara papan-papan bak truk. Samin berdiri diam di tempatnya. Ada sesuatu yang berdesir di dadanya menyaksikan kejadian barusan yang dianggap lucu oleh orang-orang di sekitarnya. Bagi orang-orang seperti mereka, sehelai celana bukan barang yang bisa diperoleh dengan mudah. Dan orang-orang itu menyuruh si anak muda membuangnya begitu saja. Orang-orang yang diinjak penderitaan itu senang dapat melimpahkan kesusahan kepada orang lain, seolah-olah dengan begitu mereka telah mematahkan penderitaan mereka sendiri. Kasihan, gumam lelaki di sebelah Samin. Samin menoleh, mengangguk. Iya, kasihan. Begitulah watak manusia, nak. Untuk pertama kalinya, lelaki di sebelah Samin menyebutnya dengan nak. Sebutan yang seperti angin semilir dalam kegaduhan yang menyesakkan. Kebisuan yang resah kembali menguasai seisi truk. Samin duduk bersandar ke sisi bak, mencoba memejamkan mata. Tas kain belacu yang sudah tidak terisi bekal makanan lagi mengempis dalam dekapan di antara lutut dan dadanya. Kapal yang mengangkut mereka adalah sebuah kapal barang kecil berbobot mati 60 ton. Mesinnya dijalankan dengan tenaga uap. Kapal buatan zaman Belanda itu sudah tidak layak untuk dipakai mengarungi samudera. Kondisinya begitu mengkhawatirkan, hingga bahkan ikan-ikan hiu pun pasti akan menertawakannya. Walau demikian, nahkoda melayarkannya juga dengan wajah berseri-seri, seolah mereka berlayar dengan sebuah fregat. Ke-70 calon buruh perkebunan karet dan cengkeh itu dipaksa masuk berjejalan di geladak kapal. Tidak ada kabin untuk tidur. Yang capek atau ingin tidur cukup membentangkan kardus di atas geladak. Mereka mendapat makan 2 kali sehari, siang dan sore. Nasinya keras dan sayurnya hanya berupa air ditaburi garam dengan 1-2 helai daun kangkung yang hampir busuk. Kapal mengangkat sauh pada pagi hari. Angin bertiup lembut dan sejuk. Langit bersih kemilau. Banyak penumpang berdiri di pinggir dek, menikmati angin laut yang jarang mereka jumpai. Mereka berasal dari desa pedalaman yang jauh dari pantai. Sehingga bagi mereka, laut adalah alam baru yang mempesona. Menjelang sore, cuaca berubah buruk. Angin bertiup kencang. Awan hitam bergulung-gulung di langit
dan ombak terasa mulai memelantingkan kapal. Orang-orang bermabukan. Satu demi satu jatuh terbaring di lantai dek, ikut terombang-ambing bersama seisi kapal. Dek yang sempit itu kini menjadi kotor dan menjijikkan oleh muntahan isi perut orang-orang yang mabuk. Samin mencoba bertahan untuk tidak mabuk. Mengambil tempat di sebuah sudut, ia duduk sambil memeluk tas kainnya erat-erat. Bibirnya berkomat kamit menyebut nama Tuhan. Di tengah lautan yang begitu luas dan sedang mengamuk, terasa sekali betapa nasib mereka benar-benar di tangan Yang Maha Kuasa. Ayunan kapal yang tak henti-henti membuat kepala Samin pusing dan perutnya mual. Tapi ia berusaha sekuat tenaga untuk tidak sampai mabuk. Sebab ia tahu, sekali mabuk, tubuhnya akan lemas dan kehabisan tenaga. Tengah malam, hujan turun sangat lebat. Kapal seolah-olah tak mampu bergerak maju menembus lebatnya hujan. Mesin mati dengan mendadak. Salah satu turbin retak, dan dibutuhkan waktu beberapa jam untuk menambalnya sebelum mesin kapal dapat dihidupkan kembali. Maka kini, nasib kapal kecil itu sepenuhnya tergantung pada gelombang. Seperti sepotong gabus yang terapung-apung di tengah amukan samudra, kapal itu tak berdaya, dilemparkan ombak ke sana kemari. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.